kami ini, Bu Yo, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ini memperhatikan keluh kesah saya. Perasaan sama itu menangis Mas itu. Ya cuma kita balikkan aja, semua adalah Tuhan, itu aja sudah. Karena saya prinsip saya ngibadah, ya sudah itu. Alhamdulillah. Suyadi adalah seorang petani kecil dari Rembang. Di usianya yang menginjak 73 tahun, Suyadi dikenal masyarakat setempat sebagai seorang profesor mangrove. Di tahun 60-an, semua hutan mangrove dibabat habis dijadikan tambak. Malang tak dapat ditolak, gelombang air laut seringkali menghantam tambak, sehingga Suyadi sering mengalami gagal panen. Tidak mau menyerah pada keadaan, Suyadi menyemai harapan melalui benih-benih mangrove. Kita mulai menanam mangrove yang jenis Rhizopora. Usahanya bukan berjalan tanpa kendala. Sampai dikatakan seperti orang gila, itu orang gila kalau masa itu nanam itu apa bisa menanggulangi abrasi, kan tidak mungkin gitu loh. Istri saya sampai mengatakan begini, sekarang kerja ndak, setiap hari itu hanya nanam bako, terus akhirnya nanti anaknya mau diberi makan apa. Tidak ada usaha yang sia-sia. Seiring berjalannya waktu, Suyadi dapat membuktikan keyakinan dan kerja kerasnya. Terus akhirnya masyarakat antusias karena sudah ada buktinya. Masyarakat yang punya tambak itu semua ikut menanam. Ya ini panen kira-kira 3 bulan setengah atau 4 bulan sudah 31 kilo, 41 kilo. Nah ini kan baru 2 bulan setengah sudah 31 kilo ini. Nah, itu manfaatnya hutan mangrove. Dan tokoh pengajar para petani dalam pelestarian dan budidaya mangrove. Tapi bagi Suyadi, masih ada mimpi yang belum selesai. Saya tuh sampai emosi. Ini loh Pak buktinya. Saya tuh tidak punya tempat sebetulnya. Maka saya ngajar kadang-kadang di pelataran Mas. Pemerintah sebetulnya kan harus tahu gitu loh. Ini adalah keluarga Suyadi. Di balik apa yang sudah selama ini diperjuangkannya dengan tulus, bapak dari 7 orang anak ini tetap hidup bersahaja. Hingga satu hari, Suyadi mendapat undangan ke ibu kota untuk membicarakan lingkungan hidup. Iya, ke Jakarta, terus mampir sih nenggone rumah, nenggone Antutono, terus nginep di Semarang. Dungane ae. Mungkin ada di Jakarta sama wanci-wanci ngeben lho Pak. Iya. Jenengan iki sinten keadaane ra gerak. Mengke nek wonten dalan apa wayahe minum obat nggih. Ngunjuk obat. Ya ampun supe. Iya. Pur bapak elingno lho Pur, nek ana laline lho Pur. Mesti sampai. Suyadi menuju Jakarta, meninggalkan keluarga tercinta dengan sejumlah tanya.
Beliau tidak mengetahui siapakah yang akan ditemuinya nanti. Hanya satu yang membuatnya bersemangat adalah undangan ini untuk kepentingan lingkungan hidup. Siapakah yang akan ditemui Pak Suyadi? Pak Suyadi, apa kabar? Oh, Pak. Kalau perkiraan saya dari kelautan perikanan, sih Pak Suyadi. Saya Kustanto, Pak. Iya, Siapa? Selatan. Monggo, Pak. Iya. Kapan datang di Jakarta, Pak? Tadi pagi, Oh, siang. pagi. Iya. Naik Naik plane. oh, pesawat. Iya, pesawat. Dari Semarang, ya. Dari Semarang. Pak Suyadi, apa kabar? Oh, Pak. Kapan datang dari Rembang? Tadi Pak siang, Pak. Siang. Iya. Ya, saya terus noleh gitu. Loh, Pak SBY. Rasa seperti ya gitu, gimana ya. Tidak bisa saya bayangkan lah. Bangga, haru sekali. Ini usia 73 ya, Itu 72, Pak. Lahir tahun 40. tapi seperti 53, lebih muda 20 tahun. Keluarga baik-baik semua? Iya, baik-baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita ingin ngobrol-ngobrol banyak nanti, tapi nanti kita ngobrolnya sambil makan malam ya, sama Ibu. Mari Pak Yadi makan sama istri saya, sama anak saya, sama-sama kan gitu. Monggo ini salaman dengan Ibu, gitu. Oh iya Pak. Saya tadi duduknya di sini, saya di sini. Pak Yadi duduk dengan saya, terus ibunya di sana. Saya bilang sama Pak Suyadi tadi mah, usianya 73 tahun tapi seperti 53. 20 tahun lebih Iya, muda. Bang, petani Pak, petani tambak ya. Tapi kan malah tentrem hatinya. Iya, hatinya tentrem. Iya, terima kasih. Saya itu mesti ada tahu sama tempe. Iya toh. Orang Jawa kan. Ada kerupuknya 2, ada ikan, ada rendang, kemudian sayur bening tuh ya. Saya bening bayam. Ayam. Ayo kita mulai ya. Memang Tuhan sudah menciptakan itu, nasib anina sudah begitu kan, kita bisa ketemu itu kan. Tidak jarang manusia yang bisa, masyarakat yang bisa ketemu makan bersama dengan bersikir kan jarang. Bapak silakan ambil nasi ya. Ini ada tahu tempe, ini ada rendang. Ambil rendang dulu. Nah, rendang. Silakan. Makan malam itu kesenangannya Pak Presiden kan tempe sama tahu sama kerupuk. Ya, saya juga ngikuti aja lah kayak gitu. ya seperti akrab lah gitu. Jadi wawancara enak gitu. Jadi sejak 64 Bapak menanam? Iya, 64. Mangrove, ya. Dulu saya baru punya anak 1, saya kawin 63. Terus tahun 64 saya ya prihatin dulu. Dulu malah pertama kali saya 58 di Sumatera, Pak. Jadi latar belakang Bapak tentara? Atau Dulunya sukarelawan, Pak. Oke. Ya. Kalau tentara sekarang rajin menanam pohon. Ya, kami juga di mana-mana setiap ada kesempatan pasti melakukan penghijauan, Pak. Jadi kalau kita sedang latihan di daerah tertentu, setelah selesai latihan kita pasti ada menanam pohon bersama dengan masyarakat setempat. Jadi, semangatnya sama untuk
penghijauan dan Jaga pelestarian lingkungan. lingkungan ya. Jadi ya setelah pertemuan malam hari ini, saya senang sekali Pak Suyadi. Saya ingin nanti apa yang Bapak ceritakan, apa yang Bapak alami, ini bisa sampai ke menteri saya, utamanya Menteri Lingkungan Hidup. Insya Allah nanti saya utus staf khusus saya untuk sekali lagi ke sana, apa yang bisa dilakukan. Itulah Pak harapan kami, Ya. karena saya itu sebetulnya kasihan sama nelayan-nelayan kecil. Ya, Pak. ya. Nelayan kecil, terus petambak-petambak sekarang seperti di Bedono itu Pak, ya saya kasihan juga. Bedono Berapa jauh dari tempatnya Pak Suyadi? Bedono itu di daerah Demak Pak. Daerah Demak ke utara, ya itu tambaknya kan hilang beberapa hektar, terus kampungnya juga pindah, terus sekarang masyarakatnya kan susah tuh sekarang. Itu saya mikirkan itulah Pak. Terus saya beri semangat. Mestinya anak-anak sekolah juga ya. Iya banyak saya Sudah meninjau iya. sana. Oh, bagus. Saya itu melatih SD sampai perguruan tinggi Pak. Monggo Pak, kerupuknya? Iya Bu, iya Bu. Kerupuk atau sayur beningnya, monggo. Ini kerupuk nggak tergantikan itu. Iya. Ini kalau sedang keluar negeri kerupuk ini saya bawa ini. Nggak ketemu di mana-mana. Waktu tsunami Aceh, saya juga menanamkan. Oke. Ini mumpung ingat saya tak telepon Menteri Lingkungan Hidup dulu. Halo, Pak Kambuaya. Malam. Di mana posisi? Oke, baik. Ini saya bersama Pak Suyadi. Beliau dari Rembang yang jasanya luar biasa. Nah, saya ingin apa yang dilakukan oleh beliau ini betul-betul dijadikan model kerjasama antara pemerintah dengan tokoh-tokoh seperti Pak Suyadi. Saya berharap Pak Kambuaya bisa bertemu dengan Pak Suyadi, terus nanti hasilnya laporkan saya. Tolong dibantu penuh ya supaya menjadi model yang baik lah. Iya. Bagus, oke. Baik, itu saja Pak Kambuaya. Ya, terima kasih. Selamat bertugas ya. Selamat malam. Besok Bapak ditunggu. Iya. Tolong nanti dibantu. Iya, diantar. Baik Pak Suyadi, saya senang sekali. Saya ikuti kok. Saya juga bangga. Saya berterima kasih. Teruslah Pak menjadi pahlawan lingkungan. Iya. Dan silahkan besok berbincang-bincang dengan Pak Kambuaya, berikan saran, pandangan, masukan. Mudah-mudahan Pak Menteri juga bisa berkunjung nanti ke Rembang melihat langsung. Sampaikan salam saya untuk keluarga. Iya. Mudah-mudahan saya juga bisa tengok-tengok suatu saat insya Allah. Atau nuwun sangat. Mudah-mudahan berkenan makannya ini. Iya. Kita ke sana ya. Matur nuwun sangat bisa bertemu. Pak Yadi jangan sampai berhenti di sini, cuma nanti tolong generasi penerusnya supaya dibimbing. Alhamdulillah Bu, aku ya kok iso mangan bareng karo Pak Presiden, Pak SBY. Ya ning istana. Iya karo Bu Ani karo puterane sing iya. Wah, terus ketemu karo pejabat-pejabat. Sudah didukung oleh Pak Presiden, karena Pak Presiden juga memberi pengarahan saya, jadi saya lebih semangat lagi daripada yang lalu. Keberhasilan Suyadi menghijaukan pantai Pasar Bangi telah dikenal luas. Usahanya yang tulus dan tanpa pamrih juga membuat suara hatinya didengar oleh sang pemimpin negeri. Kelak, tak hanya anak pantai Pasar Bangi Rembang yang optimis dengan masa depannya. Anak pantai Indonesia
bisa tenang menghuni seluruh pesisir negeri ini.